Nah, mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Kak, jadi kedatangan kami ke sini untuk melakukan konseling. Apakah Ibu Rahayunya ada? Rahayunya ada di dalam. Masuk. Sini. Bu, ini ada klien datang ke sini untuk konseling. Oh, silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah datang pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas masalah stres akademik yang kalian alami. Nah, tujuan dari sesi ini adalah untuk memahami apa yang kalian alami. Nah, dan kemudian kita akan menemukan cara untuk mengatasi stres tersebut. Maka dari itu, saya ingin kita semua merasa nyaman untuk berbagi. Dan ingat bahwa apa yang kita bicarakan pada sesi ini akan tetap menjadi rahasia kita bertiga. Ada yang ingin memulai dengan menceritakan pengalamannya masing-masing? Baik Bu, jadi kedatangan saya di sini untuk melakukan konseling. Yang pertama, saya ingin menceritakan sedikit permasalahan saya terkait mata kuliah di kelas, dan saya selaku mahasiswa merasa keberatan karena begitu banyak tugas yang diberikan oleh dosen. Akan tetapi saya ada masalah di manajemen waktu, masalah di organisasi, karena di luar kelas itu pun saya merasa banyak mengikuti organisasi, jadi untuk mengerjakan tugas bagi saya sangat sulit dan saya sangat tertekan, dan hari-hari saya juga serasa seperti diteror maupun dari organisasi ataupun di kelas. Ya, sedikit banyaknya ya seperti itulah yang saya alami saat ini. Saya bisa memahami bahwa jadwal antara kuliah dan kerja itu adalah hal yang sangat menantang bagi kehidupan sosial dan sulit untuk diatur. Nah, bagaimana biasanya Anda mengatur waktu Anda? Apakah Anda punya jadwal atau rencana harian untuk kedepannya? Jadi saya udah sering buat jadwal, Bu. Jadwal dari pagi saya bangun hingga saya tertidur lagi. Tetapi hal itu menurut saya tidak efektif karena banyak sekali hal-hal yang tiba-tiba ataupun mendadak muncul di setiap waktu, di setiap harinya. Karena saya juga banyak urusan di organisasi ataupun di bagian kepemudaan seperti Karang Taruna, organisasi yang kepemudaan lah, mahasiswa ormas. Baik, kita akan coba mencari cara untuk membuat jadwal harian yang lebih fleksibel namun tetap membantu Anda dalam mengatur waktu dengan baik. Nah, sekarang bagaimana dengan Anda, Lutfi? Saya merasa tertekan oleh harapan orang tua untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Mereka selalu membandingkan saya dengan saudara-saudara saya yang berprestasi. Ini membuat saya merasa cemas dan tidak fokus belajar. Itu pasti sangat berat bagi Anda. Tekanan dari orang tua bisa sangat mempengaruhi kesejahteraan emosional Anda. Nah, bagaimana biasanya Anda merespon tekanan-tekanan tersebut? Apakah Anda pernah mencoba berbicara dengan kedua orang tua Anda tentang perasaan Anda yang Anda pendam selama ini? Saya pernah mencoba, tapi mereka bilang saya harus berusaha dan tidak boleh mengeluh. Jadi saya tidak didengar. Saya mengerti. Pak Lutfi, mari kita coba membuat jadwal harian yang lebih realistis dan fleksibel, yang dimana biasanya kita bisa melakukan
menentukan waktu untuk belajar, bekerja, dan juga waktu istirahat. Cobalah untuk memprioritaskan tugas yang paling penting dan jangan lupa beri waktu Anda merehatkan diri sendiri. Nah, bagaimana menurut Anda? Baik Bu, itu pun juga menurut saya terdengar masuk akal, dan ya bagi saya itu bakal saya jadikan pedoman untuk hidup dan juga motivasi. Bagus sekali. Untuk Bu Cecil, saya sarankan Anda mencoba pendekatan yang berbeda dengan orang tua Anda. Mungkin Anda bisa menunjukkan hasil yang sudah Anda capai dan menjelaskan bagaimana tekanan ini mempengaruhi kinerja Anda. Selain itu, penting untuk mencari dukungan lain seperti teman atau konselor sekolah yang dapat membantu Anda. Saya akan coba bicara dengan mereka lagi, mungkin dengan cara yang lebih tenang dan terencana. Sekarang mari kita berbagi strategi yang bisa membantu kalian berdua. Misalnya, apakah ada aktivitas atau teknik yang pernah kalian coba dan merasa dalam membantu mengurangi stres? Saya juga merasa lebih baik ketika saya berolahraga. Juga saya memperbaiki pola hidup saya dengan makan dengan cara teratur, istirahat dengan benar, tepat waktu. Saya juga merasakan hal itu berubah pada diri saya. Itu adalah strategi yang bagus. Berolahraga dan mendengarkan musik bisa sangat membantu dalam mengurangi stres. Saya sarankan kalian meluangkan waktu untuk melakukan hal tersebut secara teratur. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Hari ini mari kita buat beberapa langkah konkret untuk membantu mengatasi stres ini. Pak Lutfi buat jadwal yang realistis dan fleksibel, dan Bu Cecil cobalah berbicara dengan orang tua Anda dengan cara yang lebih tenang dan terencana. Kita akan bertemu lagi minggu depan dan melihat bagaimana perkembangan kalian. Jika ada hal yang ingin dibicarakan atau butuh bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk berbicara atau chat saya secara pribadi. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang semuanya, terima kasih telah datang pada hari ini yang dimana kita akan melakukan sesi konseling kita tentang stres akademik. Saya ingin kita merasa nyaman dan senang untuk berbagi. Dan ada yang ingin memulai menceritakan pengalaman dari kalian semua? Mungkin bisa dimulai dari saya terlebih dahulu ya Bu. Jadi saya itu sering merasa cemas Bu terkait masa depan saya. Saya juga khawatir tentang misal seandainya saya sudah lulus nanti, apakah saya itu bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, hal-hal tersebut tadi itu membuat saya itu menjadi nggak fokus gitu Bu untuk menjalani keseharian saya. Terus saya juga sering mengalami sulit tidur gitu karena hal tersebut. Itu pasti sangat mengganggu. Bagaimana biasanya Anda mengatasi kecemasan ini? Apakah ada strategi tertentu yang Anda coba? Jadi Bu, saya tuh sering buat nyoba ngomong sama teman-teman saya kalau saya lagi merasa khawatir atau cemas gitu terkait hal tersebut. Tapi ternyata teman-teman saya juga merasakan hal yang sama begitu Bu. Jadi dari apa yang saya lakukan tadi itu nggak ada manfaatnya gitu. Saya mengerti. Kadang-kadang berbicara dengan orang lain yang juga merasakan cemas bisa membuat kita merasa lebih cemas pula. Kita akan coba mencari strategi lain untuk membantu Anda mengatasi kecemasan ini. Sekarang bagaimana dengan Anda, Ibu? Jadi gini Bu, saya tuh ngerasa kehilangan motivasi untuk belajar dan hari-hari yang saya jalani itu terasa sangat berat untuk dijalani. Dan saya merasa berusaha tidak ada gunanya untuk berusaha karena setiap hasil yang saya tempuh itu sangat tidak memuaskan. Ini pasti sangat sulit bagi Anda. Kehilangan motivasi dan merasa burnout adalah tanda bahwa tubuh dan pikiran Anda membutuhkan istirahat. Apakah ada aktivitas yang biasanya Anda nikmati yang bisa membantu Anda merasa lebih baik? Dulu saya sangat suka bermain musik, tapi sekarang ini entah mengapa saya tuh tidak mempunyai energi untuk melakukan itu, Bu. Saya mengerti. Untuk Bu Melani, mari kita coba teknik yang bisa membantu Anda fokus pada langkah-langkah kecil yang bisa Anda kontrol sekarang. Seperti mencari magang atau kegiatan yang meningkatkan keterampilan Anda. Bagaimana menurut Anda?
Mungkin hal tersebut bisa membantu ya Bu. Nantinya saya akan mencoba untuk lebih fokus kepada hal-hal yang bisa saya kontrol. Bagus sekali. Untuk Ibu Nisrina, penting untuk menemukan cara untuk mengembalikan energi dan motivasi Anda. Cobalah memulai dengan aktivitas yang Anda nikmati, meskipun hanya sebentar. Anda juga bisa mencoba teknik relaksasi seperti meditasi dan pernapasan dalam. Mungkin nanti saya akan mencoba untuk bermain musik lagi dan saya akan lihat apakah hal tersebut dapat membantu saya. Sekarang, mari kita berbagi strategi yang bisa membantu kalian berdua. Misalnya, apakah ada aktivitas atau teknik yang pernah kalian coba dan merasa membantu dalam mengurangi stres? Kalau terkait dengan aktivitas keseharian, saya itu sering melakukan aktivitas ringan, misalnya jalan-jalan. Nah, itu lumayan bisa membantu Bu untuk merasa lebih baik. Ketika saya mendengarkan musik itu, saya merasa lebih tenang Bu. Itu adalah strategi yang bagus. Aktivitas fisik ringan dan mendengarkan musik bisa sangat membantu dalam mengurangi stres. Saya sarankan kalian meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal tersebut secara teratur. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Mari kita buat beberapa langkah konkret untuk membantu mengatasi stres ini. Untuk Ibu Melani, fokuslah pada langkah-langkah kecil yang bisa Anda kontrol, dan untuk Ibu Nisrina, cobalah memulai dengan aktivitas yang Anda nikmati dengan menggunakan teknik relaksasi. Sampai jumpa bertemu di minggu depan dan melihat perkembangan kalian nanti. Hal ini akan dibicarakan atau membutuhkan bantuan, kalian bisa menghubungi saya secara langsung. Terima kasih.